Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Alfira Rahmadina, nomor absen 1 bersama. Perkenalkan, nama saya Andrian Arya Rajendra, nomor absen 4. Saya Inayatus Rihana, nomor absen 11. Saya Iqbal Syahwanovel. Kami akan mempresentasikan tentang pembentukan minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup sehingga disebut bahan bakar fosil. Proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama sehingga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi sering disebut dengan emas cair karena nilainya yang sangat tinggi dalam peradaban modern. Pertanian, industri, transportasi, dan sistem-sistem komunikasi yang sangat bergantung pada bahan bakar ini sehingga berpengaruh pada seluruh kegiatan kehidupan suatu bangsa. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber utama energi dunia, yaitu mencapai 65,5%, selanjutnya batu bara 23,5%, tenaga air 6%, serta sumber energi lainnya seperti panas bumi atau geotermal, kayu bakar, cahaya matahari, dan energi nuklir. Negara yang mempunyai banyak cadangan minyak mentah atau crude oil menempati posisi menguntungkan karena memiliki banyak persediaan energi untuk keperluan industri dan transportasi. Di samping pemasukan devisa negara melalui ekspor minyak. Minyak bumi disebut juga petroleum dengan bahasa Latin petrus yang berarti batu, olum yang berarti minyak. Adalah zat cair licin, mudah terbakar dan sebagian besar terdiri atas hidrokarbon. Kandungan hidrokarbon dalam minyak bumi berkisar antara 50% sampai 98%. Sisanya terdiri atas senyawa organik yang mengandung oksigen, nitrogen, dan belerang. Ada 3 macam teori yang menjelaskan proses terbentuknya minyak dan gas bumi, yaitu: yang pertama, teori biogenetik atau teori organik. Menurut teori biogenetik atau organik disebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk dari beraneka ragam binatang dan tumbuh-tumbuhan yang mati dan tertimbun di bawah endapan lumpur. Endapan lumpur ini kemudian dihanyutkan oleh arus sungai menuju laut, akhirnya mengendap di dasar laut dan tertutup lumpur dalam jangka waktu yang lama, ribuan dan bahkan jutaan tahun. Akibat pengaruh waktu, temperatur tinggi, dan tekanan lapisan batuan di atasnya, maka binatang serta tumbuh-tumbuhan yang mati tersebut berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Yang kedua, teori anorganik. Menurut teori anorganik disebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk akibat aktivitas bakteri. Unsur-unsur oksigen, belerang, dan nitrogen dari zat-zat organik yang terkubur akibat adanya aktivitas bakteri berubah menjadi zat seperti minyak yang berisi hidrokarbon. Teori duplex. Teori duplex merupakan perpaduan dari teori biogenetik dan teori anorganik. Teori duplex yang banyak diterima oleh kalangan luas menjelaskan bahwa minyak dan gas bumi berasal dari berbagai jenis organisme laut, baik hewani maupun nabati. Diperkirakan bahwa minyak bumi berasal dari materi hewani dan gas bumi berasal dari materi nabati. Akibat pengaruh temperatur dan tekanan, maka endapan lumpur berubah menjadi batuan sedimen. Batuan lunak yang berasal dari lumpur yang mengandung bintik-bintik minyak dikenal sebagai batuan Indo. Selanjutnya, minyak dan gas ini akan bermigrasi menuju tempat yang bertekanan lebih rendah dan akhirnya terakumulasi di tempat tertentu yang disebut dengan perangkap atau trap. Dalam suatu perangkap atau trap dapat mengandung 1. Minyak, gas, dan air, 2. Minyak dan air, 3. Gas dan air. Jika gas terdapat bersama-sama dengan minyak bumi disebut dengan associated gas, sedangkan jika gas terdapat suatu dalam perangkat disebut non-associated gas. Karena perbedaan berat jenis, maka gas selalu berada di atas, minyak di tengah, dan air di bagian bawah. Karena proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang lama, maka minyak bumi digolongkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar, sekitar 90 hingga 97%, terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana. Sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya sehingga hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana, suhu rendah C1-C4, dengan metana sebagian komponen utamanya. Selain alkana juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S, ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental, hitam, dan berbau disebut minyak mentah, crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian atau refining dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih, sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dan rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Minyak bumi dan manfaat minyak bumi. Berikut ini fraksi hidrokarbon dari minyak bumi dan manfaat minyak bumi untuk setiap fraksinya. Yang pertama, fraksi minyak bumi gas memiliki jumlah atom C1, C4 dan titik didihnya kurang dari 20. Manfaatnya sebagai bahan baku gas atau LPG dan bahan baku sintesis senyawa organik. Yang kedua, fraksi minyak bumi eter petroleum memiliki jumlah atom C5, C7 dan titik didihnya 30-90. Manfaatnya sebagai pelarut dan cairan pembersih. Yang ketiga, fraksi minyak bumi bensin atau gasolin memiliki jumlah atom C5, C10 dan titik didihnya 40-180. Manfaatnya sebagai bahan baku kendaraan bermotor. Yang keempat, fraksi minyak bumi nafta memiliki jumlah atom C6, C10 dan titik didihnya 70-180. Manfaatnya sebagai bahan baku dasar sintesis senyawa organik. Yang kelima yaitu fraksi minyak bumi kerosin memiliki jumlah atom C11, C14 dan titik didihnya 180-250. Manfaatnya sebagai bahan bakar jet dan bahan bakar kompor parafin. Yang keenam, fraksi minyak bumi minyak solar dan diesel memiliki jumlah atom C15, C17 dan titik didihnya 250-300. Manfaatnya sebagai bahan bakar bermesin diesel dan bahan bakar tungku di industri. Yang ketujuh, fraksi minyak bumi pelumas memiliki jumlah atom C18, C20 dan titik didihnya 300-350. Manfaatnya sebagai oli dan pelumas. Yang ke-8, fraksi minyak bumi lilin memiliki jumlah atom C20+ dan titik didihnya lebih dari 350. Manfaatnya sebagai petroleum jelly dan parafin untuk membuat lilin, kertas berlapis lilin, lilin batik dan bahan pengkilan seperti semir. Yang ke-9, fraksi minyak bumi minyak bakar memiliki jumlah atom C20+ dan titik didihnya lebih dari 350. Manfaatnya sebagai bahan bakar kapal pemanas industri atau boiler plant dan pembangkit listrik. Yang ke-10, fraksi minyak bumi bitumen residun memiliki jumlah atom C40+ dan titik didihnya lebih dari 350. Manfaatnya sebagai material aspal jalan dan atap bangunan. Bensin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang memiliki peran penting. Di Indonesia tersedia beberapa jenis bensin, misalnya Premium, Pertamax, dan Pertamax Plus. Setiap jenis bensin memiliki mutu yang berbeda.
Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Mutu bensin mempengaruhi ketepatan waktu pembakaran sehingga tidak menimbulkan ketukan atau knocking yang mengganggu gerakan piston pada mesin. Ketukan dapat mengurangi efisiensi bahan bakar, menyebabkan mesin menggelitik dan bahkan merusak mesin. Mutu bensin biasanya dinyatakan dengan bilangan oktan atau oktanumber. Bilangan oktan ditentukan melalui uji pembakaran sampel bensin sehingga diperoleh karakteristik pembakarannya. Karakteristik tersebut kemudian dibandingkan dengan karakteristik pembakaran berbagai campuran N-heptana dan isoktana. Nilai bilangan oktan 0 ditentukan untuk N-heptana yang mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling banyak. Sedangkan nilai 100 untuk isoktana yang tidak mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling sedikit. Sebagai contoh, suatu campuran yang terdiri dari 25% N-heptana dan 75% isoktana akan mempunyai bilangan oktan 25/100 dikali 0 ditambah 75/100 dikali 100 sama dengan 75. Jadi, Pertamax dengan bilangan oktan 92 akan memiliki mutu bensin yang setara dengan campuran 92% isoktana dan 8% N-heptana. Saya akan mempresentasikan materi 6, yaitu secara umum bensin yang mengandung alkana rantai lurus akan memiliki nilai bilangan oktan lebih rendah dibanding yang mengandung alkana rantai bercabang. Alisklik ataupun aromatik sebagai contoh N-heksana memiliki bilangan oktan 25, sedangkan 2,2 dimetibutana memiliki bilangan oktan 92. Fraksi bensin dari hasil penyulingan umumnya mempunyai bilangan oktan kurangi 70 yang tergolong relatif rendah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menaikkan bilangan oktan. Salah satunya yaitu yang pertama, mengubah hidrokarbon rantai lurus dalam fraksi menjadi hidrokarbon rantai bercabang melalui proses reforming. Kedua, menambahkan hidrokarbon alisklik ataupun aromatik ke dalam campuran akhir fraksi bensin. Atau ketiga, menambahkan zat aditif anti ketukan ke dalam bensin sehingga memperlambat pembakaran bensin. Zat anti ketukan yang dapat digunakan yaitu TEL, singkatannya adalah tetraethylate, dengan rumus kimia PB C2H5 namun senyawa timbal PB ini merupakan racun yang dapat merusak otak sehingga penggunaannya dilarang dan diganti dengan zat anti ketukan lainnya seperti MTBE MD dikurangi full ether ataupun etanol. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.